Hai Gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Nggak pakai lama, watch. Memiliki tetangga diibaratkan memiliki pisau bermata dua. Jika saling akur, maka tetangga adalah orang pertama yang akan membantu di saat kita memiliki masalah, di mana mereka juga bisa menjadi CCTV terbaik untuk melihat berbagai situasi yang terjadi di sekeliling kita. Namun jika tidak akur, maka para tetangga pula lah yang akan menjadi orang pertama untuk bersikap tidak peduli. Bahkan sekalipun jika mereka melihat atau mendengar sesuatu, maka para tetangga justru tidak akan mau tahu. Begitu pula yang terjadi dalam kasus ini. Akibat sikap satu keluarga pada para tetangganya, sehingga tidak seorang pun yang mengetahui bahwa di rumah mereka tersimpan sebanyak 4 jasad manusia. Hingga akhirnya kasus ini terbongkar akibat seorang wanita yang kehilangan suaminya. Di tahun 2014, sebuah keluarga yang terdiri atas sang ayah bernama Abdul dan istrinya bernama Aza, serta 2 putra dan seorang putri, saat itu ingin memulai kehidupan baru. Mereka membeli sebidang tanah di kawasan Hadayek Madi, tepatnya di Dar as-Salam yang berada di Giza, Mesir. Secara materi, keluarga ini tidak pernah kekurangan. Mereka sudah lama hidup dari usaha berdagang ayam, yang merupakan pekerjaan turun-temurun. Awalnya keluarga ini tinggal di Al-Sahiliyah yang berada di wilayah Al-Saf, Provinsi Giza. Aza sang ibu yang dulunya tidak berpendidikan, seiring berjalan waktu dia pun mulai berubah. Aza mulai belajar dan membekali diri, sebelum akhirnya mereka pindah ke tempat baru dan membangun rumah 5 lantai dengan ukuran besar. Selain itu tidak jauh dari sana, mereka juga membeli sebuah toko dan mulai menjual ayam. Sang suami Abdul dan putra sulungnya yang bernama Haitam bertugas untuk menjaga toko tersebut. Haitam sendiri sempat bersekolah, tetapi sewaktu di bangku SMP, memutuskan untuk berhenti dan memilih bekerja bersama ayahnya. Sedangkan adiknya Ahmed, yang saat pindah ke rumah baru telah duduk di bangku SMA, dan si bungsu Heba merupakan anak perempuan satu-satunya dari pasangan ini. Antara mereka bertiga, Heba adalah kebanggaan keluarga. Dia dikenal pintar serta tekun dan tumbuh besar dengan keinginan kuat untuk menjadi sukses. Di masa depan dia bercita-cita ingin kuliah di Fakultas Ilmu Komputer dan Informasi. Tetapi di balik kebahagiaan tinggal di rumah baru, ada hal kecil yang terasa mengganggu sejak mereka pindah ke sana. Karena pada suatu hari, Aza keluar dari rumah dan marah-marah pada sekelompok anak tetangga yang saat itu sedang bermain di jalanan. Dia merasa suara mereka mengganggu putranya yang sedang belajar, sehingga Aza mulai berteriak dan meminta mereka untuk berhenti bermain. Tetapi alih-alih berhenti, dengan nada mengejek, anak-anak tersebut membalas dengan mengatakan bahwa bukan cuma anak Aza yang bersekolah. Dan akibatnya, sejak hari itu ketegangan kecil pun mulai muncul. Tetapi sayangnya, tidak seorang pun yang menganggapnya serius. Namun ternyata masalah yang awalnya cuma kecil, lambat laun mulai berubah jadi bara. Dan pada satu hari, kembali terjadi masalah yang sama ketika Aza mendengar suara gaduh dari luar rumah. Aza yang kesal dengan emosi memuncak segera menelpon polisi, yang dimana dia mulai berdebat tentang masalahnya. Di tengah situasi tersebut, sang putra Ahmed tiba-tiba keluar rumah. Dan Aza yang melihat kejadian itu, alih-alih menyuruhnya masuk, dia justru menyuruh Ahmed untuk memukul salah satu dari anak-anak itu. Ahmed yang mendengar hal ini tanpa ragu dan tanpa bertanya, dengan cepat memukuli anak kecil tersebut yang dilakukannya tepat di hadapan banyak orang.
Sang bocah yang masih SD itu tentu saja bukanlah lawan yang seimbang, sehingga pulpen yang sedang dipegangnya terlempar dan tubuh mungilnya terkapar di jalanan. Seketika lingkungan itu menjadi geger, dan anak-anak yang tadinya bermain seketika mulai berteriak, sehingga warga yang emosi mulai berdatangan. Ketika beberapa orang mencoba menyerang Ahmed dan Aza, suasana menjadi semakin kacau. Jalanan yang tadinya tenang tiba-tiba dipenuhi dengan teriakan. Tidak lama setelahnya, si sulung Haitam keluar rumah dengan membawa teman-temannya. Namun yang paling mengagetkan, mereka semuanya membawa sebuah sajam. Para pemuda itu tidak langsung menyerang warga, melainkan berhenti sejenak sambil mencoba memahami situasi. Bersama adik dan teman-temannya, mereka berdiri seolah membentuk barikade di depan ibunya. Bukan untuk menyerang, tetapi untuk mencegah siapapun yang akan mendekat ke arah Aza. Hal ini membuat ketegangan makin memuncak dan pertikaian nyaris berubah menjadi pertumpahan darah. Ketika polisi tiba dan bertanya siapa yang telah menghubungi mereka, Aza pun menjawab bahwa dialah yang sebelumnya menelpon. Namun warga yang sudah tidak tahan lagi saat itu semakin banyak berkumpul dan menyuarakan kemarahan mereka. Melihat situasi yang semakin rusuh, polisi memutuskan membawa beberapa pemuda dan beberapa dari anak-anak tersebut ke kantor polisi dengan tujuan untuk dilakukan interogasi. Dari merekalah polisi mengetahui kejadian yang sebenarnya tentang warga yang geram dengan cara ini memperlakukan lingkungan sekitar, serta tentang Aza yang menyuruh putranya memukul anak kecil itu. Tetapi saat ditanyai, Aza tentunya membantah pernyataan tersebut. Dia bersikeras tidak bersalah dan justru mengaku jika dialah yang diserang serta merasa dirinya terancam. Namun dengan banyaknya kesaksian para warga, polisi tentu saja mengetahui bahwa Aza telah berbohong. Dia sering mencari gara-gara demi untuk mengatur lingkungan rumahnya sesuai apa yang dia mau. Yang dengan perlakuan tersebut, seolah-olah dialah yang paling berkuasa sehingga mencoba memaksakan kehendaknya atas warga sekitar. Untuk mengatasi hal ini, polisi menyatakan bahwa mereka tidak akan lagi menerima laporan dari Aza baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Dan sejak saat itu, Aza tidak pernah datang lagi ke kantor polisi atau juga melapor melalui telepon. Sedangkan para warga yang tidak ingin melawan keluarga Aza seketika mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan keluarga ini. Sehingga mereka pun sepakat untuk tidak dekat-dekat dengan area rumah Aza. Dan mereka juga tidak akan pernah mau terlibat lagi dalam semua urusan yang menyangkut keluarga itu. Sedangkan Aza sendiri saat itu justru merasa sangat senang karena dia tidak perlu repot-repot untuk memarahi bocil yang bermain. Dan lagi pula, dia merasa tidak butuh untuk bergaul dengan para tetangga. Akibat kejadian tersebut, di hari-hari selanjutnya jalanan di depan rumah Aza selalu dalam kondisi sepi. Tidak ada lagi anak-anak yang bermain ataupun lewat di sekitar sana. Bahkan mereka selalu menghindar jika satu waktu berpapasan dengan salah satu anggota keluarganya. Yang karena hal inilah, walaupun tinggal di daerah yang cukup ramai, tetapi Aza dan anak-anaknya seolah hidup dalam dimensi lain. Walaupun mereka terlihat, tetapi mereka tidak pernah dianggap. Beberapa hari kemudian suara jeritan kembali terdengar. Namun kali ini jeritannya berasal dari dalam rumah keluarga itu sendiri. Dengan ketakutan Aza berlari keluar, sedangkan di belakangnya tampak sang suami Abdul yang mengejar sambil membawa sajam. Para tetangga yang tidak peduli saat itu memilih untuk masuk ke rumah masing-masing. Namun salah seorang tetangga yang merasa iba segera menarik Aza masuk ke dalam rumah mereka dan mengunci pintu dengan rantai. Di saat itu Aza dan Abdul sedang bertengkar hebat, di mana pria berusia 50 tahun itu tampak terlihat sangat emosi.
Dan jika seandainya sang tetangga tidak menyembunyikan Aza, maka wanita itu dipastikan akan berakhir menjadi kebab. Ketika pertengkaran telah mereda, Aza pun kembali pulang ke rumahnya. Namun hingga bertahun-tahun ke depan, pertengkaran seperti itu sering kali terjadi. Berdasarkan keterangan beberapa warga yang pernah menyaksikan secara langsung, mereka mengatakan di rumah keluarga tersebut sajam dan parang bukanlah merupakan hal yang aneh. Bahkan di setiap sudut rumah mewah itu, kedua benda tersebut biasa ditemukan di setiap sudut. Dan benda yang seharusnya digunakan untuk memasak di dapur, di tangan mereka justru menjadi alat untuk menyelesaikan masalah. Dan karena hal inilah, sehingga tidak ada lagi tetangga yang mau terlibat. Mereka merasa ngeri karena dengan kegilaan keluarga itu, salah-salah merekalah yang akan menjadi korban. Selama 8 tahun situasi di lingkungan tersebut masih tetap sama. Mereka dan keluarga Aza hidup masing-masing seolah tidak saling membutuhkan. Dalam masa-masa ini, si sulung Haitam pun telah menikah. Namun hanya 20 hari setelahnya, dia pun diketahui telah bercerai. Tidak ada yang tahu pasti apa yang menjadi penyebabnya. Tetapi setelah perceraian pertama, dia pun kembali menikah sebanyak 2 kali yang juga berakhir dengan perceraian. Namun dari 2 pernikahan terakhir, dia pun memiliki seorang putra dan seorang putri. Hanya selang beberapa waktu kemudian, Haitam kembali mendapat calon istri dan bertunangan. Tetapi lagi-lagi, menjelang pernikahan tiba-tiba hubungan mereka putus. Di saat Haitam seringkali mengalami kegagalan, di saat bersamaan, Ahmed yang dulu sering memukuli anak tetangga, saat itu justru menunjukkan prestasi yang luar biasa. Dia dikenal pintar, cerdas dan terlihat seperti harapan baru di tengah keluarga yang sedang retak. Setamat SMA dengan nilai yang tinggi dan hampir mencapai 100%, dia pun masuk ke Universitas Piramid Kanada dengan mengambil jurusan teknik. Yang hanya sesaat setelah wisuda, Ahmed pun diangkat menjadi asisten pengajar di universitas tersebut. Walaupun hidup Ahmed tampak menjanjikan, tetapi tidak dengan si bungsu Heba, yang selama 8 tahun belakangan ternyata gadis itu mengidap kanker. Karena penyakitnya, Heba tidak bisa melakukan apa-apa. Dia hanya bisa diam di rumah dan tidak bisa bekerja sebelum akhirnya dia meninggal dunia. Kematian gadis ini meninggalkan luka yang sangat mendalam, serta mengguncang seluruh keluarganya yang secara perlahan mulai kehilangan arah. Di tanggal 9 Desember 2023, polisi mendapat laporan dari sebuah keluarga yang melaporkan hilangnya sang suami yang bernama Kawi. Pria berusia 69 tahun itu bekerja sebagai manajer di gudang ayam milik keluarga Aza. Menurut istrinya, Kawi cukup dekat dengan keluarga tersebut, terutama dengan si sulung Haitam. Sejak beberapa waktu keluarga telah mencari kemana-mana serta mencoba menghubungi ponselnya yang sayangnya tidak mendapatkan jawaban. Dan karena hal ini di luar kebiasaan Kawi, sehingga mereka pun segera melapor pada polisi. Berdasarkan keterangan sang istri, Kawi berpamitan akan bertemu Haitam dengan tujuan untuk membahas soal pekerjaan. Di mana saat itu mereka juga sekalian akan pergi ke rumah Aza. Namun sejak hari itu, Kawi tidak pernah pulang lagi. Dengan adanya laporan tersebut, polisi mulai melakukan penyidikan. Selain menyusuri jalan menuju ke rumah keluarga Haitam, mereka juga memeriksa semua CCTV yang berada di sepanjang jalan. Dalam salah satu rekaman, memperlihatkan bahwa di hari itu, Kawi dan Haitam tampak memasuki rumah keluarga tersebut. Selang 1 jam kemudian, tampak Ahmed yang keluar sendirian, sedangkan Kawi dan Haitam tidak pernah terlihat keluar lagi, baik dari pintu depan maupun dari pintu belakang rumah. Hal ini tentunya tampak sangat aneh, karena sesaat setelah berada di rumah itu, keduanya justru menghilang di dalam rumah. Untuk mencari tahu, polisi pun mulai menanyai para tetangga yang sudah lama tinggal di sana
dan kemungkinan mengetahui banyak tentang keluarga Abdul. Yang dari mereka lah polisi mendapat banyak informasi tentang kejadian yang pernah terjadi di masa lalu. Selain menceritakan tentang keluarga Abdul yang antisosial, serta juga selalu mencari masalah, salah seorang tetangga baru-baru ini mengaku mencium bau aneh yang berasal dari rumah tersebut. Karena mengira jika bau itu berasal dari bangkai kucing atau mungkin hewan liar lainnya, sehingga saat itu mereka tidak terlalu memikirkannya. Selain itu, beberapa tetangga juga sempat mendengar suara-suara aneh yang berasal dari dalam sana, seperti suara keributan dan teriakan minta tolong. Namun karena sejak dulu keluarga Abdul memang seringkali bertengkar, sehingga tetangga menganggap jika hal tersebut merupakan hal biasa. Dan beberapa waktu kemudian juga sempat terdengar suara ledakan kecil yang awalnya diduga berasal dari ledakan pada soket listrik. Mendengar hal ini, polisi pun mulai menduga-duga bahwa ledakan tersebut kemungkinan bukan berasal dari soket listrik, tetapi mungkin saja suara tembakan. Dengan dugaan tersebut, polisi memutuskan masuk ke dalam rumah dan melakukan pemeriksaan. Namun setibanya di sana dan setelah berkali-kali mengetuk pintu, tidak seorang pun yang datang untuk membukanya. Rumah tampak kosong dan udara di sekitarnya memiliki aroma aneh. Salah seorang tetangga yang ikut bersama polisi mengatakan bahwa sejak beberapa hari yang lalu, semua anggota keluarga Abdul tidak pernah terlihat keluar rumah kecuali Ahmed yang merupakan putra keduanya. Mereka menggambarkan Ahmed sebagai seorang insinyur muda yang dikenal sopan dan tidak pernah membuat masalah. Hampir setiap hari dia selalu tampak keluar sendirian untuk membeli roti dan rokok yang berada di kios pinggir jalan. Namun sudah sejak 2 hari belakangan, dia pun juga tidak pernah terlihat lagi. Berdasarkan info ini, polisi pun mempersempit pencarian di mana perhatian mereka tertuju pada Ahmed. Dan beberapa jam setelahnya, masih di hari yang sama, mereka berhasil menemukan Ahmed yang sedang berjalan sambil membawa sebuah tas. Mengetahui jika dirinya sedang diikuti, dia pun berusaha melarikan diri. Tetapi usahanya sia-sia karena pada akhirnya dia berhasil ditangkap. Saat tas tersebut diperiksa, di dalamnya terdapat banyak emas dan 3 buah ponsel yang diduga merupakan milik dirinya, milik Kawi dan juga milik Haitam. Saat diinterogasi, Ahmed yang bersikap tenang saat itu mengaku tidak tahu di mana keberadaan semua anggota keluarganya. Menurutnya Haitam sendiri sudah lebih dari seminggu tinggal di rumah yang lain, sedangkan ayah dan ibunya saat itu sedang menghadiri pesta pernikahan sepupunya yang tinggal di daerah Gerza di Al-Ayat. Dan untuk Kawi sendiri, dia pun tidak tahu di mana pria itu berada. Melihat Ahmed yang terus-terusan berbohong, polisi pun menunjukkan rekaman CCTV yang di sana memperlihatkan saat Haitam dan Kawi masuk ke dalam rumah. Selain bukti rekaman tersebut, polisi juga memperlihatkan beberapa foto yang di dalamnya terdapat beberapa percikan darah yang berada di dekat rumah keluarganya. Melihat bukti-bukti tersebut, seketika membuat Ahmed terpojok dan sikap tenangnya saat itu segera berubah menjadi gelisah. Dan setelah mendapatkan banyak tekanan, pada akhirnya dia pun menceritakan segalanya. Ahmed yang berusia 23 tahun lahir di daerah Sahalia dan saat di bangku SMA dia pindah bersama keluarganya ke Hadayek Madi. Sejak kecil kedua orang tuanya dikenal sebagai pedagang ayam. Mereka punya penghasilan besar dan bisa dibilang sangat berada. Tetapi di balik stabilnya keuangan keluarga tersebut, 2 anak lelaki mereka tumbuh dengan jalan hidup yang sangat jauh berbeda. Ahmed dikenal sebagai anak yang serius. Dia mencintai pendidikan dan tidak pernah main-main soal masa depan. Keluarganya sangat menyayangi serta percaya pada kemampuannya, sehingga mereka menghabiskan banyak uang demi investasi pada pendidikan Ahmed.
Dia merupakan putra kebanggaan yang rajin menabung, menyusun rencana masa depan, serta menjaga kepercayaan dari orang tuanya. Namun hal ini berbeda dengan si sulung Haitam yang sejak dini telah putus sekolah. Hidupnya hanya diisi dengan begadang serta menghamburkan uang tanpa arah. 3 bulan sebelum kejadian tersebut, hidup Ahmed sebenarnya sedang baik-baik saja. Dia bahkan sedang bertunangan dengan seorang gadis bernama Aiman yang berasal dari daerah Al-Mansura. Karena Aiman adalah anak dari teman ibunya, sehingga pertunangan mereka tampak sangat menjanjikan. Dan saat itu, Aza bahkan membelikan Aiman sebuah kalung mahal seharga 27 juta. Tetapi selang 2,5 bulan setelah bertunangan, Ahmed tiba-tiba mulai berubah pikiran dan dia pun mulai menyadari bahwa pertunangan tersebut sedang membuat hidupnya menuju ke arah yang salah. Menurut pengakuan Ahmed, semuanya bermula sejak dia bertunangan. Dia tidak ingin menjalani kehidupan pernikahan seperti yang dialami oleh Haitam yang tetap tinggal di rumah orang tuanya setelah mereka menikah. Ahmed yang lebih berpendidikan ingin hidup lebih mandiri tetapi juga ingin tampil layak. Karena mengetahui keluarganya memiliki banyak uang, dia pun merasa berhak untuk meminta bagian yang lebih besar. Sehingga dia meminta apartemen di kawasan yang lebih elit serta sebuah mobil baru yang bisa mencerminkan statusnya sebagai seorang insinyur. Tetapi Abdul menolak permintaan tersebut dan memaksa sang putra untuk tetap tinggal bersama mereka. Mendengar hal ini membuat Ahmed merasa sangat kesal karena bangunan rumah mereka hanya merupakan satu bangunan tunggal tanpa adanya apartemen yang terpisah. Yang di masa-masa mendatang tentunya hal ini akan mendatangkan masalah jika di sana terdapat beberapa keluarga yang tinggal secara bersamaan. Lagi pula dia merasa sangat wajar jika meminta semua hal tersebut, mengingat jika keluarganya bukanlah orang miskin dan memiliki banyak uang. Namun Abdul yang keras kepala justru semakin bertahan dengan semua pendiriannya. Ahmed yang sangat mengenal sifat ayahnya tentu saja merasa sia-sia jika harus membujuknya, sehingga secara diam-diam dia pun membuat dokumen kontrak penjualan properti keluarga yang akan dialihkan ke atas namanya. Dengan tenang dia pun membawa dokumen tersebut serta meminta Abdul untuk menandatangani berkas-berkas itu yang diakuinya sebagai tagihan toko. Dan karena ayahnya tidak bisa baca tulis, sehingga Abdul pun memberikan tanda tangannya. Namun kebohongan Ahmed hanya bertahan selama beberapa hari. Dan entah bagaimana caranya, tiba-tiba Abdul pun menyadari jika dia telah ditipu oleh putranya sendiri. Sejak saat itu, situasi rumah yang dulunya sering memanas, seketika berubah menjadi medan pertempuran di mana kedua orang tuanya menjadi sangat marah besar. Sedangkan Haitam yang sejak lama tidak dekat dengan sang adik, memutuskan untuk pindah ke rumah yang lainnya. Dia sangat mengetahui bahwa Ahmed tidak hanya ingin menjual rumah itu, tetapi menjual seluruh properti milik keluarga mereka. Dan Haitam yang tidak mau terlibat, saat itu memilih untuk lebih baik menghindar. Ketika isu soal penjualan properti tersebut semakin meluas, ada banyak orang yang awalnya berminat untuk membeli. Tetapi ketika mengetahui konflik dalam keluarga Abdul, para calon pembeli pada akhirnya mundur satu persatu. Dan akibatnya, ketegangan di antara Ahmed dan orang tuanya juga semakin memburuk. Akibat masalah ini, mereka pun selalu bertengkar setiap hari, hingga tiba di sebuah titik di mana Abdul mengancam akan melaporkannya pada polisi. Mendengar hal ini, Ahmed pun segera membuat keputusan yang bertujuan untuk menyingkirkan seluruh keluarganya yang dianggap sebagai penghalang masa depannya. Dan sejak hari itu, untuk berjaga-jaga, kemanapun dia akan pergi, Ahmed selalu mengantongi sebuah senpi. Pada hari kejadian, di pagi itu Ahmed naik ke lantai 4
tempat di mana ayahnya biasa duduk-duduk. Yang setibanya di sana, Abdul kembali mengungkit persoalan yang sama hingga mereka pun kembali bertengkar hebat. Di mana Ahmed juga memaki-maki ibunya dan memanggil Aza untuk naik ke atas. Hal ini membuat Abdul semakin emosi yang berakhir dengan menodongkan senpi pada sang putra. Melihat hal tersebut, alih-alih pergi dari sana, Ahmed justru berbalik menodongkan senpi ke ayahnya yang tentunya segera kabur dan berlari menuruni tangga. Ahmed yang tidak ingin kehilangan kesempatan segera menembak Abdul dari belakang yang membuat pria itu terjatuh berguling ke tangga dan seketika tewas di tempat. Suara tembakan tersebut mengagetkan Aza yang sedang berada di dapur. Dia pun segera naik ke atas yang saat melihat suaminya terkapar, Aza pun seketika histeris dan berteriak sambil meminta bantuan. Namun sebelum sempat melakukan apa-apa, Ahmed yang telah tiba di hadapannya saat itu menembaknya tepat pada bagian wajah. Walaupun terluka, tetapi Aza yang masih sadar saat itu berusaha merangkak untuk menuruni tangga, tetapi pada akhirnya dia pun tewas setelah punggungnya ditembak sebanyak 2 kali. Setelah membunuh kedua orang tuanya, Ahmed pun kembali ke kamar tidurnya. Dia pun terduduk sambil berpikir tentang kedua jasad tersebut, di mana setelahnya dia pergi ke kamar orang tuanya untuk membuat sebuah lubang yang berada tepat di bawah tempat tidur. Karena terlalu berat untuk diangkat, Ahmed pun menyeret jasad kedua orang tuanya menuruni tangga dan setelahnya dimasukkan ke dalam lubang tersebut sebelum akhirnya ditutup dengan cairan beton. Di saat bersamaan, Haitam yang sejak pagi merasakan firasat tidak enak, saat itu telah berkali-kali menghubungi kedua orang tuanya yang sayangnya tidak mendapatkan jawaban. Ketika hingga siang masih belum mendapatkan jawaban, dia pun segera berangkat ke toko mereka dan menemukan toko masih dalam kondisi tutup. Karena hal ini di luar kebiasaan orang tuanya, dia pun memutuskan untuk pulang ke rumah keluarganya. Namun saat bertemu Ahmed, sang adik mengatakan bahwa orang tua mereka sudah berangkat untuk menghadiri pernikahan sang sepupu. Pada awalnya Haitam percaya dengan alasan itu, namun setelah 3 hari gagal menghubungi, dia pun mulai merasa curiga. Dan karena di hari itu dia berjanji akan bertemu Kawi, sehingga dia pun mengajak pria itu untuk ikut menemani dan memeriksa secara langsung ke dalam rumah orang tuanya. Yang dimana sebelum pergi, Kawi sempat memberitahukan pada istrinya tentang kemana tujuannya di hari itu. Setibanya di rumah keluarga Abdul, Haitam dan Kawi segera masuk ke dalam rumah yang hal ini terekam dalam CCTV jalan. Saat itu dia kembali bertanya pada Ahmed yang mengatakan bahwa Abdul dan Aza saat itu sedang berada di ruang bawah tanah. Hal ini tentunya membuat Haitam sangat kaget. Saat itu dia menduga mungkin saja sang adik dengan nekat telah mengurung kedua orang tuanya karena permasalahan properti. Untuk memastikan hal tersebut, tanpa rasa curiga Haitam dan Kawi ikut turun ke bawah. Yang setibanya di ruangan itu, tiba-tiba Ahmed menembak keduanya dari arah belakang. Dan setelahnya, mereka pun dikubur di bawah adonan beton. Agar tidak bisa dilacak, Ahmed mengumpulkan dan menonaktifkan ponsel keduanya yang kemudian disembunyikan di dalam tas bersamaan dengan ponsel kedua orang tuanya yang sebelumnya juga telah dinonaktifkan. Dan untuk selama beberapa hari ke depan, dia pun menjalani kehidupan seperti biasa, seolah tidak pernah terjadi apa-apa, hingga akhirnya polisi mendapat laporan tentang hilangnya Kawi. Ketika polisi bertanya apakah dia menyesal telah membunuh ibunya, saat itu Ahmed mengaku tidak menyesal. Dia juga mengatakan bahwa dia akan menghabisi siapapun yang menghalanginya. Dia sangat percaya diri saat melakukan hal tersebut, karena mengetahui dengan jelas bahwa mengingat keluarga mereka yang antisosial, serta adanya kejadian pertengkaran di masa lalu, maka tentunya tidak seorang pun yang akan mencari tahu
atau bahkan berani masuk ke rumah itu. Yang karena inilah Ahmed sangat yakin bahwa tidak seorang pun yang bisa menemukan keempat jasad korban. Setelah pengakuan tersebut, polisi membawa Ahmed untuk menggeledah di rumah keluarga Abdul. Yang di sana, dia menunjukkan lokasi penguburan keempat jasad tersebut, di mana saat ditemukan, jasad Aza dalam kondisi sedang memeluk Abdul. Saat melakukan olah TKP, Ahmed juga mengatakan bahwa setelah melakukan penguburan, dia pun membersihkan TKP serta menutupi bau busuk yang muncul dari lantai dengan menyemprotkan beberapa jenis cairan seperti pewangi ruangan, pembasmi serangga, dan menyiram dengan disinfektan. Setelahnya dia pun mengambil emas milik Aza serta mengumpulkan semua ponsel sebelum akhirnya kabur dari sana. Dua minggu kemudian, kasus ini dipindahkan ke Kejaksaan Umum dan Ahmed menjalani persidangan pertama yang dilakukan pada 17 Februari 2024. Dalam persidangan tersebut banyak muncul pertanyaan tentang apa yang sebenarnya yang membuat Ahmed sanggup melakukan hal sekejam itu. Namun mengingat riwayat keluarganya di masa lalu, banyak orang mulai berasumsi bahwa sejak kecil Ahmed tumbuh dalam didikan yang sangat keras. Dia dibesarkan dengan ketakutan, di mana orang tuanya mendidiknya dengan cara kasar. Dia tumbuh tanpa rasa empati, pertengkaran, dan kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga Ahmed yang saat itu masih kecil, tentunya tidak tahu bagaimana cara untuk menyayangi. Dan saat terjadi perkelahian dengan warga, Aza dengan mudahnya memerintahkan sang putra untuk memukuli anak kecil yang bukan merupakan lawan setara. Namun karena Ahmed yang terbiasa mendapat didikan keras, tentunya tanpa protes akan melakukan perintah itu. Selain itu semasa sekolah, dia selalu diarahkan untuk menuruti semua kemauan orang tuanya, dan dia diminta untuk kuliah di Fakultas Kedokteran atau Teknik Sipil. Ahmed tidak pernah diberi ruang untuk memilih keinginan sendiri. Namun setelah lulus dan bertunangan, Ahmed yang merasa sudah cukup kuat untuk mandiri, saat itu tentunya ingin bebas dan terlepas dari kendali orang tuanya. Tetapi karena buah jatuh tak jauh dari pohonnya, dia juga melakukannya dengan cara yang sama persis seperti yang telah dilakukan oleh kedua orang tuanya, yakni dengan menggunakan paksaan, tipu daya, serta juga kekerasan. Hingga saat ini kasus masih terus berjalan, yang menurut jaksa, walaupun hal ini terjadi akibat salah didikan dari pihak keluarga Abdul, namun kejahatan Ahmed tetaplah perbuatan mengerikan, terutama karena semuanya dilakukan dalam keadaan sadar. Dan setelah dilakukan pemeriksaan pada kondisi jiwa Ahmed, dia pun dinyatakan baik-baik saja dan tidak memiliki masalah mental, yang artinya Ahmed telah melakukan pembunuhan tingkat 1 dan pembunuhan tingkat 2. Yang karena inilah, dia dipastikan akan mendapat vonis hukuman mati atas tewasnya keempat korban.